Selamat pagi semuanya. Pagi. Silakan duduk tempatnya. Kita siapkan dulu ya. Ketua siapa? Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Pagi semuanya. Sehat semuanya? Sehat. Ya, semoga sehat selalu ya. Amin. Siapa Pak di hari ini? Jojo, Bu. Kenapa dia nggak masuk? Sakit katanya, Bu. Minggu kemarin sudah dijenguk? Udah, Bu. Sudah. Terus apa katanya? Masih kurang sehat, Bu. Masih parah sakitnya, Bu. Iya, Bu. Ya, konsultasi sama wali kelasnya bagaimana ya? Iya, Bu. Bu. Ya. Jojo berarti sakit lagi. Oke? Sebelum kita mulai belajar, tolong dicek kondisi kelasnya bagaimana, sudah rapi apa belum? Ada sampah di sekitarnya? Mejanya sudah rapi apa belum? Bajunya tolong dimasukkan. Maskernya dipakai. Sudah? Sudah, Bu. Alat tulis sudah dikeluarkan semuanya? Sudah, Bu. Sudah siap belajar kita? Siap, Bu. Oke, sebelum mulai belajar, kita biasa meningkatkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan ya. Ya, Bu. Biasa, Mareta, silakan. Mareta. Kita bisa berdiri sejenak sebentar. Nah, sebelum kita mulai belajar, nah apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap, semangat, luar biasa. Alhamdulillah, selalulah Ibu senang setiap hari selalu penuh dengan semangat. Ya, jangan pernah berhenti untuk untuk belajar, selalu semangat ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, Ibu ingin memotivasi kalian dulu, ya, motivasi belajar. Ibu turunkan maskernya. Dengar suara Ibu? Dengar. Oke, motivasi belajar. Di mana kata si William Arthur bahwa belajar itu di saat orang lain tidur, bekerja sementara yang lain bermalas, mempersiapkan di saat orang lain bermain dan bermimpi, sementara lainnya sedang berharap. Apa maksudnya? Jadi belajarlah kalian
Saat orang lain tidur, saat orang sedang bermalas-malas. Jadi ciptakanlah selalu rasa semangat itu dalam diri Kalian. Jangan pernah untuk berhenti belajar. Belajarlah selalu dan selalu selagi Mampu. ya, dan selalu jangan patah semangat. Apalagi kita adalah generasi penerus Bangsa. ya. Jadi kalian selalu bermimpi pada saat orang bermain. Kalian harus tanamkan cita-cita dan masa depan kalian akan datang. Lalu kalian membuat keinginan saat orang lain berharap dan menggapai itu dengan sebuah kegiatan yang lebih baik untuk mencapai masa depan yang terbaik. Sampai situ paham ya? Jadi selalulah untuk belajar, selalulah untuk berkeinginan, bercita-cita lebih Tinggi. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu biasa dengan metode, dengan pendekatan saintifik dan metode problem based learning. Pendekatan saintifik, model problem based learning. Di mana kalian mendiskusikan sebuah kasus, nanti Ibu tampilkan kasusnya. Lalu setelah itu kalian menganalisis kasus tersebut dan mencari solusi dan cara mengatasinya. Nanti akan ada pembagian kelompok dari Ibu ya. Oke ya Bu. Lalu setelah itu kita akan menggunakan strategi atau model kecilnya dengan talking stick. Itu dimana tongkat berjalan artinya. Kita akan membuat permainan. Setelah itu untuk mengetes kemampuan kalian. Apakah kalian mampu dalam menjelaskan sebuah materi yang Ibu sampaikan tadi. Kalian mampu menyimpulkan apa itu kesenjangan sosial. Lalu kalian mampu untuk menganalisis penyebab kesenjangan. Lalu kalian mampu juga menganalisis penyebab terjadinya kesenjangan Sosial. dengan cara kritis, kolaborasi, kreatif, dan Inovatif. harus jujur dan adil serta sopan nanti dalam berdiskusi. Diskusi. Itu paham ya? Mampu. Lanjut kita. Nah, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Bu, kayak Aulia. Mengenai kriminalitas. Kemarin kita menjelaskan apa? Jenis-jenis masalah sosial dengan kriminalitas. Hari ini kita menjelaskan apa berarti? Menjelaskan tentang kesenjangan sosial. Ya. Nah, udah Ibu sampaikan sebelum tadi ya tujuan yang kita akan capai. Jadi materi kita ini kesenjangan. Nah, oke, sebelum masuk kita materi, coba lihat dulu video ini ya. Ini adalah video tentang kesenjangan sosial di kota besar. Apa yang kalian pahami dari video tersebut ya? Coba lihat. Kota Medan yang merupakan ibu kota dari Sumatera Utara ini merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota ini memiliki ikon yang sangat terkenal, yaitu peninggalan sejarah Istana Maimun yang masih berdiri tegak dengan kemegahannya yang berwarna emas. Kota ini sering disebut sebagai kota metropolitan. Kota ini memiliki banyak gedung tinggi yang sudah dibangun. Gedung-gedung ini digunakan untuk pusat perbelanjaan. Contohnya Plaza Mayfair, Manhattan Times Square, dan masih banyak lagi yang tak bisa disebutkan. Tempat nongkrong yang masih sangat terkenal saat ini ialah Megapark yang baru saja dibangun. Rumah-rumah penduduk di kota Medan ini sudah seperti istana. Rumahnya yang cantik, indah serta megah hingga lantai 2, 3, bahkan 5. Rumahnya sudah berkomplek-komplek, mengalami seperti
cantik seperti istana ini sudah tak asing lagi kita lihat jika kamu datang ke kota. Karena memang itu tujuan masyarakat kota untuk membangun baru pada yang bagus dan layak. Namun di balik semua itu ada yang tidak tampak. Di balik kemegahan, keindahan, kekayaan yang dimiliki kota Medan ini, ada masyarakat yang kekurangan, pemukiman yang kumuh, anak-anak yang tidak sekolah, bahkan mereka tidak punya tempat untuk tinggal. Selain tidak sekolah, bahkan alas kaki saja tak bisa mereka beli. Mereka melakukan aktivitas seperti anak-anak biasanya, namun tidak dengan menggunakan gadget, hanya bermain bersama di daerah kumuh mereka. Namun, itu sudah sangat menyenangkan bagi mereka. Berbeda halnya dengan kita yang sudah memiliki elektronik. Tim kelompok kami sudah melakukan wawancara kepada tukang becak yang memiliki kekurangan untuk faktor ekonominya. Banyak faktor di antara mereka tak bisa memiliki kehidupannya, termasuk Oke. Itu tentang video yang Ibu ambil dari YouTube, kesenjangan sosial di Kota Medan. Ya, kalau Ibu ambil di Jakarta atau Jakali, kita kan dekat perbatasan Sumatera Utara ya kan? Nah, itu di Medan yang kita lihat adalah kota metropolitan. Tetapi yang kita lihat rupanya nggak seperti yang kita gambarkan ya. Bahwa kota metropolitan itu kota yang maju, tetapi juga ada di sana apa namanya? Jadi siapa yang bisa menyimpulkan di sana apa yang terjadi di dalam video tersebut? Saya, Bu. Siapa yang bisa? Oke, Rani ya. Ya, Bu. Video itu termasuk kesenjangan di Kota Medan karena di pinggiran kota-kotanya itu masih ada orang-orang yang berpendapatan di bawah rata-rata dan hidup di samping rel kereta api pada lingkungan yang kumuh dan anak-anaknya masih tidak sekolah, Bu. Betul? Betul. Rani. Jadi itu yang kita lihat. Nah, di situ bisa timbul namanya kesenjangan sosial. Ya. Apa masalahnya di sana terlihat? Apa? Apa? Masyarakat ada yang kaya. Iya, ada yang kaya, ada yang miskin. Di kotanya bangunannya megah, tapi kita lihat di sudut kotanya rupanya tidak seperti itu yang kita lihat. Ada juga orang yang tidak mampu, malah dia hidup berdampingan dengan hidup lingkungan kumuh. Nah, oke. Silakan lihat lagi nih ya. Nah, sesuai tadi teknik yang Ibu sampaikan, model kita pembelajaran ini dengan problem based learning dan dengan cara diskusi, metode diskusi. Jadi Ibu bentuk kelompok kalian sebelum kita masuk materi. Ibu akan bentuk kelompok, nanti akan kalian berdiskusi. Nah, Ibu akan bentuk kelompok. Tadi udah Ibu bagi kelompoknya. Silakan yang Ibu sebutkan namanya bentuk sesuai dengan nama kelompoknya. Ini sudah Ibu taruh papan-papannya, 1, 2, 3, 4. Tapi ini kan mencari nih. Ini gabung sama kelompok. Ibu bacakan ya. Ya, Bu. Dinda kelompok 1. Mana Dinda? Nah,
Lalu Bayu kelompok 1, Indah Hairunisa kelompok 1, Dewina kelompok 1, Rido kelompok 1. Nah, ya. Tuh. Lalu Ferry kelompok 2, Egi kelompok 2, Cynthia kelompok 2, Celi kelompok 2, Dwi kelompok 2. Itu kelompok 2 ya. Ingat kan namanya kan? Lalu Syakban kelompok 3, Variana kelompok 3, Stefani kelompok 3. Dengar ya? Lalu kelompok 3 masih Mareta kelompok 3, Aulia kelompok 3 ya. Lalu Nurani kelompok 4, Franz kelompok 4, Yuda kelompok 4 ya. Dede kelompok 4, Eva kelompok 4. Dah? Udah, Bu. Paham kelompoknya? Paham. Silakan dulu bentuk kelompoknya dulu. Oke, sudah terbentuk kelompok semuanya? Nah, nanti tugas kalian per kelompok ini yaitu mengidentifikasi kesenjangan sosial, lalu memberikan sebuah penjelasannya. Setelah itu kalian tiap-tiap kelompok akan menganalisis sebuah kasus dari video yang ibu tampilkan, ya. Dan kalian buat pernyataan laporan nanti akan dituangkan di LKPD. Nah, kalian diskusikan kelompok bersama kelompok apa kasus-kasus yang akan kalian jelaskan tadi ya. Kalian akan menganalisis kesenjangan penyebabnya, dampaknya, dan cara mengatasi kesenjangan. Nah, boleh kalian cari referensinya melalui HP atau melalui literasi buku yang ada kalian punya ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Itu dia. Sekarang kalian per kelompok perhatikan dulu videonya. Kalau bisa dicatat apa intinya. Nanti Ibu bagikan LKPD tinggal menuangkan apa itu masalah yang akan kalian buat nanti. Ya, Bu. Ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, ini untuk kelompok 1. Kedua Mei kemarin bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Sayangnya ini Silakan yang masih ada nomor 1 ya. pendidikan di tanah air yang justru jauh dari kata layak ketika. Seperti di Madura atau Jawa Timur, siswa sekolah menengah kejuruan berprestasi harus bergantian belajar karena ruangan sekolahnya rusak. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, siswa sekolah dasar harus belajar di dalam ruangan kelas yang sekaligus menjadi gudang buah coklat. Inilah suasana di kelas jauh SDN 057 Impres Puliwa, Desa Puliwa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Setiap pagi sebelum sekolah dimulai, warga harus memindahkan buah coklat dari dalam kelas lantaran bangunan yang berdiri di atas lahan pinjam warga ini juga dipakai sebagai gudang. Sekolah yang hanya punya satu ruang kelas ini juga harus menampung murid kelas 1 hingga kelas 4. Sudah beberapa tahun lamanya puluhan siswa di sini juga harus menuntut ilmu dalam kondisi kelas seadanya. Buku pelajaran kelapusan bahkan rusak karena ketiadaan lemari buku. Sekolah ini juga hanya memiliki 2 orang guru, itu pun masih berstatus mahasiswa. Saat kedua guru ini harus menyelesaikan tugas kuliah di kampus masing-masing, tak jarang para murid pun terpaksa diliburkan. Di Indonesia lagi, tidak jarang murid kelas 5 atau kelas 6 juga terpaksa putus sekolah lantaran harus menuntut ilmu di sekolah ini yang berjarak 5 km dari sekolah kelas jauh tempat mereka menuntut ilmu sekarang ini. Islam kita sudah kasih apa? Dan sempat. Ini sudah lama begini kondisi sekolahnya.
segalanya. Terus kita mau sekolah yang mana? Mau lulus sekolahnya. Saya mau sekolah yang bagus di mana kita? Di sana, jauh dari sini. Sekarang kita ke sekolah. Sudah kelompok 1? Sudah kalian mati? Sudah. Sudah kalian simpulkan apa kasus video tersebut? Sudah ya? Ini bisa dituangkan LKPD. Oke. Lanjut kelompok 2, silakan yang mati ya kelompok 2. Bicara tentang Jakarta, maka kita akan bicara tentang segala permasalahan yang ada di dalamnya. Rasanya tidak etis untuk melewatkan hal paling mendasar yang juga menjadi ide untuk membuat video ini, yaitu kesenjangan sosial. Rasa-rasanya mendengar kalimat itu saja, kita sudah mengerti kesenjangan sosial sudah menjadi kabur kota ini sejak lama. Dan dari kesenjangan sosial itulah timbul golongan-golongan masyarakat yang dikelompokkan berdasarkan status sosial mereka. Apa saja status sosial itu? Ikuti terus video ini ya. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like kita ya, biar kamu gak ketinggalan info menarik dari Epic Fight selanjutnya. Kelompok satelit. Yap, kalian tidak sedang salah mendengar. Di urutan pertama berisikan mereka yang memiliki kekayaan yang bahkan tidak terpikirkan oleh kita semua. Apa kalian pernah berpikir bagaimana kekayaan mereka, orang-orang yang mampu membayar gaji ratusan bahkan ribuan orang karyawan tiap bulan dengan minimal gaji DKI Jakarta sebesar 3,6 juta? Bayangkan. Rasanya wajar jika kami menempatkan golongan kaum satelit yang terdiri dari bos-bos pemilik perusahaan besar, pebisnis skala global ini di urutan teratas karena bagai satelit mereka tinggi, sangat tinggi, mereka ada, nyata, tapi tidak terlihat. Jet set. Siapa yang tidak mengenal golongan ini? Kita sering melihat mereka di sosial media, dalam pemberitaan di televisi, dan lain-lainnya. Berbeda dengan golongan kaum satelit yang enggan menunjukkan jati dirinya, jet set ini selalu menampakkan dirinya, memamerkan koleksi-koleksi barang limited miliknya, jet pribadi, kendaraan kelas atas, barang-barang limited, dan segalanya yang bersifat pribadi sudah menjadi hal biasa untuk kaum jet set ini, and everything about them is more expensive. Sosialitas. Kelompok orang kaya yang memiliki nilai kekayaan hampir fantastis dengan gaya hidup yang mewah, barang-barang mewah, kendaraan mewah, tempat nongkrong yang mewah, dan liburan mewah. Kelompok sosialita ini biasanya didominasi istri atau suami kaum elit, jet set, pejabat, atau mereka yang bekerja di posisi penting dalam suatu perusahaan, artis, seniman, atau pebisnis skala menengah ke atas. Dan dari kelompok sosialita ini, kita bisa melihat kaum-kaum borjuis di atasnya. Lihat pada siapa kaum sosialita ini menundukkan badannya, maka kalian akan melihat makna kata rich sebenarnya. Orang kaya baru. OKB atau orang kaya baru adalah kelompok sosial yang berisikan mereka-mereka yang entah bagaimana berhasil naik kelas. Dan untuk di Jakarta, para OKB hampir ada di setiap gang. Kaum OKB biasanya mudah membaur dan lebih senang berbaur dengan golongan-golongan di bawahnya karena mereka akan merasa dirinya adalah orang kaya. Si OKB biasanya punya kelakuan-kelakuan yang bisa membuat kita menggelengkan kepala. Pernah melihat orang mempunyai mobil dan memarkirkan mobilnya sampai bannya harus diikat rantai atau diriliskan ke pagar rumah-rumah? Tidak berlebihan rasanya jika kita menyebutnya everything about them is not was good. Working class.
Sedikit melenceng dari arti working class yang ada di budaya barat, di Jakarta terdapat beberapa tingkatan tersendiri dari kelas pekerja, kalangan pekerja kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Intinya dalam kelas pekerja ini adalah titik abu-abu dari kesenjangan sosial yang nyata yang ada di kota Jakarta. Sudah kelompok 2? Sudah, Bu. Oke, kelompok 3 lagi ya. Dinas Ketenagakerjaan Tabalong mendata ada sekitar 2.434 pencari kerja di Tabalong periode Mei 2018. Di sisi lain, jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan pihak perusahaan di daerah ini hanya sekitar 200 posisi pada periode yang sama. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Syaiful Ikhwan menjelaskan, perusahaan tidak mampu menampung banyaknya pencari kerja di Tabalong. Mengurangi kesenjangan ini, Dinas Ketenagakerjaan mengharapkan pola pikir masyarakat berubah, tidak hanya mengandalkan lowongan pekerjaan, tapi ke arah wirausaha dengan modal pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja. Oke, sudah kelompok 3? Ya, udah dibuat apanya? Masalahnya? Sudah ya? Kelompok 4, silakan lagi. Jalur ini ada jalur panjang sampai ke luar. Ini baru sekitar 5 perjalanan dan kayak perjalanan. Buat itu kita bukti dari mana kita bisa lagi karena kita cuma karet sudah bisa karet merupakan salah satu mata pencarian warga dan sekarang anda sudah bisa mereka nikmati. Kecepatannya kemudian bukan kemana. Jadi waktu ada yang datang mengambil, datang bisa pasang. Tim Indonesia kali ini tiba di Provinsi Bengkulu. Kali ini tujuan kami adalah sebuah wilayah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Jalur alternatif Muko-Muko menjadi pilihan kami agar perjalanan yang cukup jauh ini tak memakan waktu lama. Kabupaten Muko-Muko adalah kabupaten hasil pemekaran dari Bengkulu Utara tahun 2003. Kami berangkat dari Desa Tirta Kencana, Kecamatan Air Mani. Warga yang akan menyertai kami sepertinya sedang menunggu kedatangan kami. Kami segera meninggal segala peralatan dan barang di atas motor. Tak lupa berbekalan untuk makan dan minum selama kami di desa. Jarak yang sangat jauh mengharuskan kami mempersiapkan segalanya dari desa ini. Kami harus sedikit bergegas, berpacu dengan cuaca yang bisa berubah setiap saat. Hujan adalah penghalang perjalanan yang paling dihindari warga. Setelah semua siap, kami pun berangkat. Sepanjang perjalanan kami melewati beberapa desa. Meski jalan aspal sudah merusak di sana sini, bagi kami jalan ini masih lebih baik. Selepas dari desa Bukit Harapan, jalan yang kami lalui berubah berupa jalan merah. Desa terakhir, tekstur jalan yang tadinya sisa-sisa aspal berubah menjadi tanah. Hujan yang kami lalui di situ membuat tanah tergenang air dan menjadi liat. Pengendara motor harus berhati-hati agar motor tak terjebak lumpur. Sebenarnya jalur ini bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4. Hanya saja butuh perjuangan lebih jika melintasi jalan ini dengan mobil. Roda slip dan terjebak lumpur harus mereka hadapi. Dan
inilah titik terparah dari jalur yang akan dilalui. Tidak hanya mobil, motor pun juga sulit melewati ruas jalan ini. Emang biasa bolak-balik ke sana. Kalau saya sih seminggu sekali, tapi kalau suami yang tiap hari sih sini soalnya ada kebun. Oh, emang kalau ke sana itu cuma lewat sini aja? Sebenarnya ada 3 jalan di sini. Di sana juga ada PTDDP, di sini juga ada, masih DDP juga. Tapi agak meningkat, jadi agak lama kalau lewat situ. Oh, jadi yang ini lebih singkat kalau ke sana. Lebih dekat yang ini. Terus ini juga kan jalan PU. Jadi emang perlintasan di sini dan jauh sih kalau sana 4 jam. Kalau di sini paling 1 jam gitu dan sampai ke yang tempat kantor. Jalur ini sebenarnya memang bukan jalan utama. Jalan dengan kondisi lebih baik sudah dibangun. Hanya saja, jika melewati jalan itu, maka perjalanan menjadi lebih lama. Jalur ini adalah jalur paling dekat untuk sampai ke tujuan. Ini baru seperlima perjalanan, udah kayak gini jalan. Saya nggak tahu di depan itu kayak gimana. Kita lagi jalan. Udah? Ya. Selepas dari kubangan lumpur bukan berarti rintangan telah selesai. Di depan kami sekarang tanjakan yang cukup terjal, seperti telah menunggu kedatangan kami. Udah, kelompok 4 udah? Udah. Ya. Nah, setelah kalian diskusikan tadi, kita bahas dulu materi yang akan kita jelaskan, kita kuasai hari ini ya. Iya, Bu. Yaitu tentang materi Jenis masalah sosial. Adapun peta konsepnya yang akan kalian ketahui, di mana pengertian kesenjangannya oleh para ahli, ya, lalu penyebabnya, lalu dampaknya, lalu cara atasinya. Itu yang akan kita sampaikan materi hari ini. Ya. Nah, ini. Oke, sebelum masuk kita pengertian kesenjangan sosial, siapa yang bisa mengetahui dulu gambar di sana? Saya, Bu. Oke, Dede, coba. Ya, Bu. Itu termasuk kesenjangan sosial karena mereka hidup di lingkungan kumuh dan pendapatan mereka masih di bawah rata-rata hingga menimbulkan kemiskinan. Ya, itu dia ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi itu termasuk kesenjangan sosial ya. Karena di sana kita lihat terdapat adanya kemiskinan. Akibat apa? Tidak kemampuan seseorang Untuk mencukupi kebutuhannya. tidak kemampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, lihat, ini adalah gambar pengertian dari para ahli. Ada 7 para ahli menjelaskan oleh Surjono Sukonto, kesenjangan itu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat dalam kehidupan kelompok sosial. Nah, bisa nggak orang kaya dengan orang miskin memunculkan spesifik dari materinya, contohnya pemakaian teknologi. Mungkin si Bayu mempunyai HP Apple karena bapaknya toke sawit misalnya, lalu Stefani HP Nokia Center karena bapaknya hanya petani biasa yang punya ladang 1 hektar. Nah, bisa nggak di situ terlihat kesenjangan oleh kata si Surjono Sukonto? Bisa. Jadi di sana katanya ada ketidaksesuaian unsur-unsur budaya tadi yang masuk tadi, ya, seperti teknologi. Orang jadi menampilkan suatu tingkatan sosial, ya kan? Tingkatan sosial itu kata si Surjono Sukonto. Lalu kata si Abad Badruzaman, kesenjangan itu ketidakseimbangan sosial di masyarakat sehingga terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Kayak mana itu? Rumah orang miskin sama rumah orang kaya, Bu. Kayak tadi contohnya tadi ya. Di Jakarta ada gedung-gedung tinggi.
tinggi, lalu ada pemukiman di Mahato bisa kita lihat ada ruko-ruko besar. Lalu ada rumah-rumah orang terbuat dari apa nih? Gede kalian bilang ya kan, gede-gede yang dari bambu itu ya. Iya. Itu kan menimbulkan apa namanya kata si apa terus mah? Kesenjangan sosial dan Yang sangat mencolok ya. Bisa dipahami sampai situ ya? Iya. Lalu kata si William Ogden, kesenjangan itu adalah perubahan melibatkan segala unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Perubahan segala unsur. Karena apa namanya melihat teman itu apa namanya? Kalau dia segala unsur perubahan. Musim Honda NMAX sekarang ya kan? Pengen Honda NMAX. Ya. Jadi itulah menimbulkan namanya tadi apa? Berhubungan satu sama lain. Melihat teman tasnya Lost Voice LV ya kan? Nah, saya juga pengen tas seperti itu. Jadi memunculkan golongan-golongan orang yang gengsinya tinggi. Itu jadi berhubungan satu sama lain. Ya nggak salah. Banyak kejadian seperti itu ya. Banyak. Si Weber itu kesenjangan itu dilihat dari hasil perbedaan kepentingan masing-masing yang diekspresikan dalam sistem perilaku dan tindakan. Perilaku dan tindakan. Gimana itu? Gaya orang kaya orang miskin sama apa? Beda sama atau kayak mana? Beda ya? Beda. Gaya-gaya ibu sosialita dengan ibu-ibu biasa? Beda. Gaya istri pejabat dengan istri guru? Beda. Gaya istri kepala sekolah dengan istri bupati? Beda. Di situ ditimbulkan dari ekspresi dan tindakan. Dari cara pengomongan, makannya di kafe, atau di restoran, beli barang-barang, barang branded, ya kan, mobil mewah dan semuanya. Sampai situ paham ya? Lalu kata Samuel Durkheim, adanya fungsi dalam struktur yang tidak terhindarkan. Adanya struktur yang tidak terhindarkan. Bagaimana itu? Bagaimana? Kebijakan pemerintah bisa kebijakan pemerintah membayar pajak, bukan? Ketidakmerataan pembangunan. Itu bisa ya. Ketidakmerataan pembangunan. Di mana sosial itu ada kepemilikan alat produksi. Berarti antara apa ini? Pengusaha dengan buruh bisa? Bisa ya. Pengusaha yang pemilik kuasa. Buruh hanya sebagai pekerjanya kan. Nah, sampai situ paham ya? Lalu si Robert Campbell katanya, kesenjangan itu timbul di dalam masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial. Ekonomi lah. Kayak mana itu? Orang kaya dengan orang miskin, bagaimana dia? Ekonominya berbeda. Iya, pintar ya Aulia ya. Nah, lanjut kita lihat gambar berikutnya. Oke. Siapa yang bisa mampu menjelaskan tentang gambar itu? Ada gambar sawit, lalu ada gambar pertanian sawah. Coba Aulia. Ya Bu, di situ termasuk kesenjangan dari segi sumber daya alam. Karena itu kan ada gambar lahan sawit dan sawah kan Bu. Nah kalau untuk lahan sawit itu biasa dia tumbuh di lingkungan yang tidak dingin. Sedangkan sawah itu biasa tumbuh di lingkungan yang dingin. Nah kenapa dikatakan kesenjangan Bu? Karena penghasilan sawit itu lebih tinggi Bu daripada sawah. Contohnya aja di daerah kita ini Bu, banyak yang punya lahan sawit, ditambah lagi harga jual sawit ini sangat mahal. Jadi penghasilannya sangat tinggi Bu. Itu dilihat dari apa katanya? Dari penghasilan. Sumber daya alam. Ada kemampuan sumber daya alam yang berbeda. Kesenjangan. Lihat gambar berikutnya lagi. Siapa yang bisa mampu menjelaskan
gambar di situ jalan yang bagus sama jalan becek. iya siapa yang bisa jawab? Oke Egi. Nah, menurut saya Bu, mengapa dari kedua foto itu atau kedua gambar itu dikatakan kesenjangan sosial? Jadi kita bisa lihat perbedaan antara kedua foto itu. Dari foto yang sebelah itu adalah perkotaan, di mana jalannya itu sangat mulus ya Bu. Nah, sedangkan di perdesaan itu jalannya becek. Hal ini dikarenakan kebijakan dari pemerintah akan ketidakmerataan pembangunan sehingga terjadinya kesenjangan sosial. Untuk di desa ini bisa mengakibatkan kegiatan perekonomiannya terhambat. Mengapa? Dengan jalannya rusak, pasti kegiatan ekonomi akan sulit tercapai. Apalagi di desa yang sangat terpelosok, jauh itu akan menghambat kegiatan perekonomian warga desa sekitar. Jadi itu berdasarkan kebijakan dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintah. Bagus ya, betul itu. Jadi adanya perbedaan kesenjangan dilihat dari sebuah kebijakan pemerintah. Pembangunannya kota lebih maju daripada desa, ya. Sehingga desa tertinggal sulit dicapai dalam bagian apapun, bidang apapun, ya. Itu paham ya? Oke, lanjut kita lihat gambar berikutnya lagi. Siapa yang bisa mampu menjelaskan tentang gambar apa itu? Saya dulu. Oke, Dinda, coba Dinda. Itu Bu termasuk kesenjangan sosial dilihat dari faktor penduduknya. Gambar yang atas itu bekerja sesuai keahlian sehingga terjadi perubahan. Sedangkan gambar yang bawah itu masih tradisional sehingga sulit terjadi perubahan. Betul ya? Iya. Pintar-pintar hari ini ya. Nah, jadi di sana kita lihat ada gambar penduduk yang maju dan ada gambar penduduk yang tidak maju. Itu akibat dari keahlian. Iya, dari faktor-faktor penduduk tadi ya. Suatu dalam penduduk mampu mengadakan perubahan atau tidak mengadakan perubahan. Maka timbul kesenjangan. Oke, lanjut kita lihat gambar berikutnya lagi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Di sini ada gambar desa di atas perbukitan. Nah, jalannya seperti ini. Karena di perbukitan kan kita tahu jalan tanah sulit untuk dicapai. Ya, Bu. Jadi beginilah keadaannya. Saya Bu. Cynthia. Kalau saya menganalisis gambar tersebut Bu, itu terjadi karena letak geografisnya Bu. Sehingga masyarakat yang ada di tempat itu pun sulit untuk menjangkau perkembangan teknologi yang ada di perkotaan. Misalnya itu Bu, dari sisi yang berbentuk bangunan berupa pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Makanya masyarakat yang ada di tempat itu sulit untuk menjangkau perkembangan teknologi yang ada di perkotaan, Bu. Akibat apa tadi? Letak geografisnya. Ya, yang jauh ya. Ya, Bu. Iya, betul ya. Beri aplaus dulu. Nah, jadi itu dilihat dari faktor letak geografis. Desa yang paling jauh, terpelosok, terisolir, dan terpencil sulit untuk dicapai. Sehingga dalam bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian lagi susah ya. Makanya di desa itu banyak terjadi ketinggalan. Iya, terus ekonominya mahal ya. Karena jauh tadi ya. Habis itu paham ya? Paham. Tengok lagi gambar selanjutnya. Nah, lihat gambar selanjutnya ini. Ada gambar yang pandai, siswa yang bisa mengoperasikan teknologi dan siswa yang hanya menggunakan buku bacaan saja. Siapa yang bisa? Mareta. Itu termasuk kesenjangan dalam segi perkembangan teknologi, Bu. Di mana foto pertama yaitu anak kota yang menggunakan teknologi, sedangkan gambar selanjutnya itu anak desa yang kurang perkembangan teknologi, Bu. Jadi mereka belajar itu jadi terbatas gitu, Bu. Enggak seluas anak-anak kota yang di foto sebelah kiri, Bu. Oke, beri aplaus untuk mereka. Jadi itu dari apa tadi mereka? Teknologi. Akibat dari globalisasi. Kan teknologi globalisasi kan? Iya. Jadi orang sulit mencapai perubahan tadi dari
globalisasi. Ada yang mampu dengan globalisasi, ada yang tidak mampu. Akibat tadi perubahan tadi ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, jadi ini intinya faktor kesenjangan itu penyebabnya adalah sumbangan jadi ada 5. Yang kalian jelaskan tadi masing-masing individu betul. Beri apa semuanya? Sumber daya alam, pemerintah, demografi, organisasi. Ya, saya pahami. Lanjut kita dampak kesenjangan sosial. Nah, ini ada gambar, taruh, ada 6 gambar. Siapa yang bisa menjawab per gambar ini? Siapa yang? Oke, Dwi. Menurut saya Bu, itu kan gambar pemulung Bu, merupakan dampak dari kesenjangan sosial dikarenakan adanya kemiskinan sehingga mereka menjadi pemulung untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan dikarenakan pendidikan yang kurang tinggi sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ya, bagus. Itu gambar yang kedua siapa yang mampu? Saya. Oke, Celi. Gambar itu adalah orang yang di PHK, Bu, sehingga mengakibatkan banyaknya orang-orang yang menjadi pengangguran. Orang-orang yang menjadi pengangguran akan mengalami penurunan perekonomiannya, Bu, mengakibatkan mereka kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Betul ya, bagus. Oke, gambar selanjutnya ada gambar orang antri mencari kerja. Siapa yang mampu? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Stefani. Di gambar nomor 3 itu kita lihat bisa dikatakan orang yang kesulitan mencari pekerjaan, Bu. Di mana itu termasuk kesenjangan sosial karena orang yang mencari pekerjaan itu lebih banyak dibandingkan pembuka lowongan pekerjaan, sehingga menyebabkan kesenjangan sosial. Atau kita bisa katakan kaya miskinnya seseorang itu jadi pembatas, Bu. Iya, betul ya. Ada gambar orang mencongkel rumah. Siapa yang mampu jawab? Bayu. Saya lihat dari gambar tersebut yaitu seseorang yang ingin memaling rumah. Hal itu termasuk dampak kesenjangan sosial yang menimbulkan perilaku menyimpang, Bu. Karena dianya merasa tidak mampu mencukupi hidupnya atau memiliki rasa gengsi yang cukup tinggi menjadi orang kaya. Iya, betul ya. Nah, lanjut. Gambar yang ditangkap polisi. Dia berarti laporan apa itu? Saya, Bu. Oke, Devina. Jadi Bu, dari gambar tersebut itu termasuk dampak kesenjangan sosial. Karena dari gambar tersebut saya lihat ada kriminalitas yang ditangkap oleh polisi. Hal itu disebabkan karena mereka tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan, Bu. Berapa Devina? Gambar terakhir, guru-guru melakukan demonstrasi. Mariana. Itu Bu, gambar yang saya lihat guru-guru sedang melakukan demonstrasi untuk menjadi PNS keren, untuk meminta upah yang sesuai karena upah yang mereka dapat itu sedikit sedangkan kerjanya lebih keras. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara guru honor dan pegawai sehingga menyebabkan konflik. Oke. Semua. Jadi banyak dampak kesenjangan sosial yang ditampilkan dari gambar ini, semuanya betul pendapatnya ya. Nah, ini tentang dampaknya yaitu adanya kemiskinan dan pengangguran. Betul, jawaban oleh siapa tadi? Dwi. Lalu adanya kesulitan mencari tenaga kerja. Siapa tadi? Stefani. Lalu adanya penyimpangan sosial. Bayu ya. Tindakan kejahatan oleh si Devina. Lalu adanya apa? Konflik dan target pasar yang tidak jelas dan kompetisi. Kalau kompetisi ini kayak mana ini? Munculnya keahlian profesional dan tidak profesional. Orang yang profesional gajinya lebih tinggi, tidak profesional tidak tinggi. Akhirnya berlomba-lomba untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang lebih baik. Di situ
kesenjangan. Yang profesional punya usaha, yang nggak profesional tidak punya usaha. Kalau target pasar itu jelas bagaimana ini? Tidak tercapainya target. Penyaluran barang bisa? Bisa ya. Barang yang didistribusikan ke desa-desa tidak tercapai. Sampai situ paham? Paham. Ya, betul semuanya ya. Adapun upaya cara mengatasi kesenjangannya, yang pertama dengan meningkatkan sistem peradilan. Apakah negara kita sistem peradilannya sudah bagus? Belum. Kalau sudah bagus, bisa enggak kesenjangan itu enggak ada lagi? Bisa. Yang penting intinya kebijakan pemerintah itu lalu membuat suatu peraturan yang pasti sehingga investor menanamkan sahamnya di dalam negeri. Nah, tengok kita lihat kayak KFC, Pizza Hut, Coca-Cola, Sprite dan sebagainya, itu kan produksi luar negeri. Minuman kita ada enggak yang diekspor? Enggak, Bu. Di situ letak sebuah kesenjangan ya. Di mana letak kesenjangannya? Iya, lebih mengutamakan barang. Iya, luar negeri atau asing ya? Iya, dia. Kita lebih suka merek LV. Merek apa lagi yang masuk? Gucci, ya kan? Jadi harus ada aturannya sehingga tidak terjadi kesenjangan. Lalu meningkatkan kualitas pendidikan. Kita lihat fenomena di Indonesia, pendidikan semua sudah merata nggak? Masih ada pelosok yang belum sekolah. Betul ya Marita ya. Pembangunan sekolahnya juga belum bagus. Pintarannya. Betul semuanya. Berapa semua? Kalau tercapai semua pendidikan itu merata, bisa nggak terjadi kesenjangan? Bisa. Muncul anak-anak yang pintar ya kan? Muncul anak-anak penerus bangsa yang hebat. Nggak ada lagi orang pengangguran, nggak ada lagi orang yang tidak bisa. Nah, lalu membuat lapangan pekerjaan. Apakah masih banyak pengangguran? Apalagi masa sekarang. Sekarang saya di PHK ya. Itu akibat apa? Tidak ada lowongan pekerjaan. Lanjut kita memberantas korupsi. Kalau korupsi itu nggak ada, muncul nggak ketidaksenjangan itu nanti? Kalau diberantas korupsi itu bisa nggak ada lagi? Nggak ada kesenjangan? Bisa? Tentu ya. Ya pintar, stabil ya. Karena kalau orang korupsi kan mau negara dia bilang kan? Untuk mengadakan pembangunan nggak jadi. Untuk mengasih bantuan orang miskin nggak jadi. Sampai situ paham ya? Nah, oke sampai di situ kalian ibu bagikan tugas KPD-nya. Silakan diskusikan yang video kelompok tadi, Bu. Iya, diskusikan video tadi. Ini isi lembar kerja peserta didiknya, ya. Kelompok 3 mana? Ini Bu. Kelompok 1, kelompok 4. Lihat petunjuk caranya. Ya Bu. Kalian isi itu pertanyaan-pertanyaan dari KPD, kalian diskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit bisa? Bisa Bu. Karena tadi kan sudah kalian simpulkan apa kasusnya kan? Nah, tinggal kalian tuangkan di laporan LKPD. Kalau ingin menambahkan referensi bisa cari melalui HP atau lainnya ya. 5 menit ya? Iya Bu. Thank you.
Sudah ya, pos 5 menit? Udah, Bu. Udah siap semuanya? Sudah, Oke. Ada yang belum siap? Sudah, Bu. Belum. Ayo dikit lagi, Bu. Kesenjangan sosial. Dari harapan ya, yang bagus, harapan yang bagus. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Kelompok 1 sudah siap presentasi? Ya, Bu. Bu. Kelompok 1. Silakan diskusikan tadi video yang tadi ditampilkan. Ya, silakan berdiri. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari LKPD. Nomor 1, kasus apakah yang terjadi pada video tersebut dan kaitkan dengan materi permasalahan sosial yang telah kita pelajari. Dari video tersebut adanya kasus mengenai sistem pendidikan kita yang tidak sesuai kenyataan dari harapan yang bagus, di mana sekolah di pedesaan tidak mempunyai tempat untuk bersekolah sehingga mereka belajar di gudang coklat. Nomor 2, apakah video tersebut di atas disebutkan sebagai masalah sosial? Jelaskan. Hal ini dikatakan sebuah masalah sosial karena termasuk dalam kesenjangan sosial dalam sistem pendidikan kita yang belum menyeluruh merata baik dalam sarana dan tenaga pendidikannya, sehingga pendidikan tidak maksimal secara penuh diterima karena tempat belajar yang kurang nyaman. Yang nomor 3, karakteristik apa yang muncul sehingga ini dapat disebutkan menjadi masalah sosial? Jelaskan. Karakteristik yang muncul adalah sistem pendidikan yang mengalami kesenjangan, tidak merata dan tidak sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Nomor 4, jelaskan penyebab dampak dari permasalahan sosial pada kasus di atas. Penyebab terjadinya masalah sosial ini adanya kebijakan pemerintah yang tidak merata dalam pembangunan sekolah dan faktor kondisi yang letak geografis sehingga daerah tersebut sulit dijangkau dalam pembangunan.
Dampaknya adanya tidak pemerataan pendidikan di dalam masyarakat. Yang terakhir, nomor 5, berikan pendapat kalian sebagai siswa terhadap kasus tersebut dan bagaimana pemecahan masalahnya. Cara mengatasinya pemerintahan harus bijak dalam menentukan sebuah pembangunan dan harus adil dalam setiap penentu kebijakan serta pemerintah pun harus mengutamakan pendidikan. Oke, itu presentasi kelompok 1. Adakah pertanyaan? Ada, Bu. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Nah, bagaimana kita menyikapinya sebagai anak bangsa? Pendidikan ya? Iya, Bu. Ada lagi? Ya, Bu. Dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kelompok 1, pemerintah sudah berupaya dalam pendidikan, tetapi selalu terkendala mengenai keuangan. Bagaimana sikap dan tindakan kalian? Jika dilihat dari sisi maka pemerintah harus dalam Udah, Bu. Udah, oke. Kelompok berapa? Silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kita menyikapinya sebagai anak bangsa? Kita sebagai anak bangsa harus lebih peka terhadap masalah sosial tentang pendidikan ini, apalagi penerus bangsa dengan cara kita terjun langsung dapat memberikan bantuan berupa buku dan mendonasikan dana untuk bantuan pembangunan sekolah. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dulu kelompok 2-nya. Bagaimana? Oh, iya. Bagaimana kelompok 2? Apakah bisa menerima jawaban dari kami? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Lalu menurut kami, pemerintah sudah berupaya dalam pendidikan, tetapi selalu terkendala mengenai keuangan. Bagaimana sikap kelompok 1? Sikap kami, jika dilihat dari sisi itu, maka pemerintahan harus bijak dalam mengelola pembangunan untuk pendidikan sampai ke pelosok negeri dan menyebar tiap-tiap pendidik segala penjuru dan membuat aturan agar mereka tidak tertumpuk di kota. Bagaimana kelompok 3? Apakah bisa menerima jawaban dari kami? Oke. Sudah? Sudah, Bu. Lanjut kita kelompok berapa? Baik, kami akan membacakan hasil dari diskusi kami mengenai kasus video yang kedua. Nah, untuk yang pertama, kasus yang terjadi pada video tersebut adalah kasus mengenai kesenjangan orang kaya dan orang miskin yang banyak diklasifikasikan mengenai pengusaha, ibu sosialita, orang kaya baru. Nah, ini menjadi sebuah masalah sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sally.
Saya akan melanjutkan pertanyaan kedua. Dikatakan masalah sosial karena hal itu memacu sebuah kesenjangan di masyarakat yang menimbulkan persepsi. Dengan adanya uang, semua serba bisa. Dengan adanya uang, semua akan diusahakan dalam apapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi. Ciri-ciri yang muncul di video itu adalah adanya kesenjangan status sosial yang sangat berbeda antara orang kaya dan orang miskin. Karena orang yang beruang akan mendapatkan penghargaan, jadi dapat memicu gengsi dan kriminalitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Cynthia. Baik, saya menjawab pertanyaan nomor 4. Penyebab adanya dampak globalisasi yang meningkatkan hingga memunculkan kriminalitas karena adanya faktor ekonomi yang ingin orang kaya itu beranggap statusnya itu gengsinya itu sangat tinggi, sehingga ada permasalahan atau konflik antara orang yang berstatus tinggi dengan orang yang berstatus rendah atau bawahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Ferry. Oke, saya akan menjawab cara mengatasinya. Menurut kami, cara mengatasinya yakni adanya perbuatan usaha bagi yang tidak memiliki usaha, lalu memberikan motivasi agar bisa mereka yang tidak mempunyai ekonomi yang cukup agar dapat berusaha mencapai hidup yang lebih baik. Itulah hasil presentasi kami. Apakah kelompok lain ingin bertanya kepada kelompok kami? Saya ingin bertanya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Kenapa timbul konflik kelas bawah? Konflik, kenapa timbulnya konflik kelas bawah ya? Iya. Baik. Apa lagi ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Kenapa menimbulkan hedonisme? Sedangkan ada di video tersebut orang baru kaya. Kenapa menimbulkan hedonisme? Sedangkan ada di video tersebut orang baru kaya. Sudah jelas pertanyaannya? Jelas? Sudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, kenapa timbul konflik kelas bawah ya? Jawabannya adalah karena memicu rasa iri dan ingin lebih baik juga, makanya timbul konflik antara kelas bawah yang ingin berusaha mendapatkan sesuatu kekayaan yang bagus yang melebihi dari orang lain. Bisa menerima. Apakah kelompok 4 jawaban saya sudah tepat? Sudah. Oke, lanjut pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa menimbulkan hedonisme sedangkan ada di video tersebut orang baru kaya? Jawabannya karena mereka baru merasakan jadi orang kaya baru, maka mereka lupa dengan keadaan sebelumnya. Dapat dimunculkanlah hedonisme dengan gengsi yang tinggi. Apakah kelompok 3 dapat menerima? Terima kasih. Sudah habis? Sudah, Bu. Kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sebagai perwakilan saya Aulia Dan saya Mareta Tabayar. Nah, baik, di sini Mareta akan memaparkan dari hasil video tadi. Oke. Nah, dari video yang kami lihat dan kami telah diskusikan tadi,
kasus yang terjadi pada video tersebut yaitu kasus kekurangan lapangan pekerjaan. Dan pada video tadi yaitu apakah dia termasuk masalah sosial? Ya, termasuk masalah sosial karena banyak pengangguran yang menyebabkan kesenjangan di kehidupan sosial. Untuk karakteristiknya yang kami temukan yaitu antara pencari kerja dan pembuka lowongan pekerjaan. Untuk penyebab dampak dari permasalahan sosial tersebut pada video tadi, dampaknya adalah kekurangan lapangan pekerjaan dengan pencari kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran di masyarakat. Pendapat kami sebagai siswa tentang kasus tersebut yaitu cara mengatasinya dengan cara pemerintah harus membuat kebijakan yang adil berupa membuka lapangan pekerjaan dan memberi bantuan modal usaha untuk mengasah keterampilan para pengangguran yang tidak memiliki keterampilan. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman dari kelompok mana saja yang mau memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Oke, kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Jadi menurut kelompok 3, apakah pengangguran ini masih bisa diatasi apabila pemerintah membuat kebijakan yang adil? Masih ada teman-teman lain dari kelompok lain yang masih mau bertanya? Ada? Tidak ada. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya tentu bisa. Jikalau kebijakan pemerintahan ini ditekankan dan diterapkan secara menyeluruh, sehingga para pencari kerja tidak lagi bimbang dalam mencari pekerjaan, karena lowongan pekerjaan sudah dibuka dan sudah tersedia. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 1? Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 siap? Siap, Bu. Baik, kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan tentang video yang keempat tadi. Soal yang pertama, kasus apakah yang terjadi pada video tersebut dan kaitkan dengan materi permasalahan sosial yang telah kalian pelajari. Jadi, dari video tadi ditampilkan adanya kasus mengenai kesenjangan sosial pada desa yang tidak ada pembangunan jalannya, sehingga sulit dilewati akibat adanya kebijakan pemerintah yang tidak merata. Dan soal yang nomor 2, apakah video tersebut disebut sebagai masalah sosial? Iya, itu sangat dikatakan masalah sosial karena sangat merugikan masyarakat, di mana masyarakat yang terpelosok tidak dapat bantuan pemerintah dalam pembangunan seperti transportasi, dalam pembangunan jalan sehingga sulit untuk dilewati. Untuk soal nomor 3 dan 4 dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Yuda Agi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Jelaskan penyebab dampak dari permasalahan sosial pada kasus tersebut di atas. Penyebab dalam kasus ini adanya tata letak dan geografis yang sulit dijangkau sehingga perjalanan menuju desa sulit dilewati. Dampaknya adalah timbulnya target pasar yang tidak jelas karena distribusi yang tidak berjalan dengan lancar. Dan pertanyaan nomor 4, berikan pendapatmu sebagai siswa terhadap kasus tersebut dan bagaimana pemecahan masalahnya. Cara mengatasinya, pemerintah mengadakan penilaian evaluasi untuk pembangunan daerah yang tertinggal dan pembuatan alokasi dan dalam pembangunan. Itu saja yang dapat kami diskusikan. Jika ada kelompok lain yang ingin mempertanyakannya, memberikan kelompok 2. Ya, pertanyaannya apa? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana bila kebijakan pemerintah itu tidak terrealisasi sehingga muncul selalu masalah sosial bagi desa yang tertinggal ini? Sampai sekarang pembangunan tidak semuanya merata. Berikan kami waktu sebentar untuk menjawab.
Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana bila kebijakan pemerintah itu tidak terrealisasi sehingga muncul selalu masalah sosial bagi desa yang tertinggal ini? Sampai sekarang pembangunan tidak semuanya merata. Jawabannya, makanya pemerintah wajib harus mensurvei data pembangunan desa tertinggal dan membuat kebijakan yang adil agar tidak adanya kesenjangan tersebut. Lalu harus mampu pemerintah ini berkontribusi dengan para investor dan pengusaha lainnya agar desa tersebut maju. Mungkin dari pariwisatanya atau sumber daya alamnya. Makanya pemerintah harus adil dalam berbuat keputusan dan kebijakan peraturan agar tidak ada penyelewengan. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana yang lain? Kelompok yang lain ada yang ingin disampaikan atau memberikan pendapat yang lain? Tidak ada. Oke, lanjut. Baik, terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk semua. Jadi tadi kelompok 1 membahas apa? Kelompok 1. Kelompok 1 apa membahas tadi? Tentang pendidikan. Kurang meratanya pendidikan. Ya, kalian sudah menjelaskan penyebab kesenjangan tentang kurang merata pendidikan. Di kelompok 2, ya, ada kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin dari segi ekonomi. Kelompok 3, banyak kurangnya lapangan pekerjaan akibat timbul pengangguran. Kelompok 4, tidak meratanya ini Bu. Letak geografis tadi ya. Desa yang tertinggal akibat adanya letak geografi. Nah, kalian sudah mampu untuk menjelaskan definisi tentang kasus-kasus tadi dan menjelaskan penyebab-penyebabnya. Semua hebat semua ya. Oke. Nah, kita lanjut. Selanjutnya permainan Ibu buat. Silakan kalian maju buat bentuk lingkaran. Semua Bu? Iya, buat bentuk lingkaran. Terus nanti ayo maju semuanya cepat. Iya Bu. Ayo bentuk lingkaran cepat. 1. Ayo. Sesuai kelompoknya Bu. Terserah. Pokoknya bentuk lingkaran. Bulat ya? Iya, bulat semuanya. Lingkaran. Bluetooth device is connected successfully. Bunyi musik langsung sticknya berputar ya. Dari ibu di tengah-tengah. Oke, siap? Bu, kalau pegangan tangan kayak mana cara ngambil? Ya nggak usah pegang tangan. Bu, sini. Udah sama Frans. Oke, pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang kesenjangan sosial dan berikan contohnya? Tahu. Muter lagi Bu. Lagi Bu, lanjut. Tunggu, si Frans nyanyi dulu kok Ami-Ami. Oh iya. Gak bisa Bu. Gak apa. Hapus 5 kali. Malah Frans buat malu aja. Oke, lanjut. Ayo musik. 1, 2, 3. Apa yang kamu ketahui tentang kesenjangan sosial? Berikan contohnya. Kesenjangan sosial itu termasuk kesenjangan yang sering terjadi di lingkungan sosial yang sangat mencolok. Contohnya Bu, di mana ada orang kaya dan orang miskin, letak perekonomiannya itu sangat berbeda.
yang kaya perbedaannya lebih dan yang miskin perbedaannya rendah. Oke, betul ya. Tiga. Apa yang kamu ketahui penyebab kesenjangan sosial melalui letak geografis? Coba berikan penjelasannya. Kalau melalui letak geografis itu bu yang daerah kota sama desa itu yang desa itu lebih sulit untuk mendapatkan kayak pendidikan atau kesehatan gitu bu. Terus? Jadi letak geografis itu dilihat dari mana? Dari letak itu perbedaan jauhnya gitu. Perbedaan jauh suatu wilayahnya. Berapa untuk varian jadi varian Raja. Dibagi ya Pak. Lagi. penjelasannya. Penyebabnya Bu, adanya pemikiran bahwa globalisasi itu tidak baik. Ya contohnya seperti orang-orang yang tidak menerima adanya kebudayaan baru dari luar. Terus? Padahal kan kalau misalnya contohnya lah kalau misalnya seseorang menerima kebudayaan dari luar itu seperti anak yang menggunakan handphone untuk belajar sehingga memudahkan pekerjaan. Oke. Ayo, musik. Celi, bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial? Tenang ya. Cara mengatasinya tidak adanya KKN korupsi Bu, seperti dan membantu orang-orang yang tidak mampu. Terus apa lagi? Meningkatkan pendidikan masyarakat yang tidak mampu tertunda Bu. Ya, betul ya. Berapa setuju? Ya, arti yang satu. Ya itu pada hari ini silakan duduk lagi. Sudah? Nah, apa? Sudah duduk tempatnya masing-masing? Nah, jadi apa yang kita tangkap hari ini tentang kesenjangan? Siapa yang tahu pengertian kesenjangan? Saya, Bu. Aulia. Tidak merataan di lingkungan sosial yang sangat mencolok. Iya, tidak merataan di lingkungan yang sangat mencolok. Kesenjangan sosial. Saya Bu. Oke, lagi. Salah satunya letak dan letak geografis. Letak geografis, terus apa lagi? Kebijakan pemerintah. Ya. Demografi. Iya, pintar ya. Apa dampaknya? Pengangguran. Siapa yang bisa? Bu. Oke, Rani. Kurangnya lowongan pekerjaan, adanya PHK, terus PHK. pendidikan kurang merata, Ya. korupsi. Apa dampaknya tadi ya? Ya, betul ya. Oke, setelah kita belajar hari ini, untuk menguji kompetensi kalian, silakan buka Google formulir yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup kalian. Oke Bu. Oke. Kerjakan. Waktunya 5 menit bisa? Bisa, Bu. Cuma 5 soal. Nggak 10 Bu.
banyak, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke, nanti Bu cek nilainya, besok kita kasih penghargaan lagi. Oke. Udah kan kirim kan? Nah, selanjutnya Ibu mau menanyakan pembelajaran hari ini. Menurut kalian, apakah yang kalian dapat dari materi hari ini? Tentang apa? Lalu apakah manfaat yang kalian dapatkan materi hari ini? Kita bisa Oke, betul ya. Lalu apakah kalian merasa senang belajar hari ini? Oke, beri aplaus semua. Ibu akan memberi penghargaan sebelum kita pulang. Ada kelompok yang juara 1, kelompok 3, silakan. Jangan lihat dari iya, semuanya. Jangan lihat dari apanya ya? Ya Bu, lihat dari seluruh penghargaannya ya. Nah, nih. Ya, semoga termotivasi selanjutnya. Bagi-bagi ya. Ini kan kesenjangan sosial. Yang juara 2 kelompok 2. Kasih Bu. Jangan lihat harganya ya. Lanjut, juara 3 adalah kelompok 4. Jangan lihat harganya ya. Mudah-mudahan termotivasi selanjutnya. Nah, yang kelompok 1 jangan berkecil hati ya. Lebih baik lagi ya. Baik, Ibu melihat dari suatu penyampaian pesan, informasi pendapatnya, lalu dari cara kerjasamanya ya. Oke. Nah, karena waktu kita sudah habis dan jam kita sudah menunjukkan waktu untuk pulang, silakan bersiap-siap kita untuk belajar hari ini. Masukkan alat pembelajarannya ke dalam tas dan ketua tolong disiapkan. Sudah? Sudah Bu. Belum Bu. Oke, ketua. Sudah siap semuanya? Kita pulang ya? Ya Bu. Belum pulang karena kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang Bu. Siang, hati-hati pulang.